umatku ya Allah, bagaimana nasib umatku ya Allah, selamatkan umatku ya Allah, beri pertolongan untuk umatku ya Allah. Sujud dalam keadaan yang khusyuk, mengalir air mata dari mata mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Kepada yang saya hormati dan yang saya muliakan, para alim ulama, para kiai, para ustadz, guru ngaji, tokoh masyarakat, kepada yang saya hormati keluarga besar almarhum Mbah Yai Dimyati, kepada yang saya hormati Kepala Desa Kaligondo beserta perangkat desa, hadirin hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini menjadi penyebab terkabulnya semua hajat dan keinginan kita, terhapusnya semua dosa-dosa kita, dan kita termasuk di dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka, ini kalau diukur-ukur suaranya muslimat lebih banter daripada muslimin. Itu berarti artinya muslimat Kaligondo kekurangan kasih sayang, makanya suaranya banter. Perkenalkan, saya asli 100% ditanggung halal, dari keturunan Cina, bukan Cina gado-gado. Sampean tahu ke Cina gado-gado? Cina gado-gado itu bapaknya Cina, ibunya Jawa. Bapaknya Madura, ibunya Cina. Nah kalau saya, bapak saya Cina, ibu saya Cina, jadi saya 100% ditanggung halal Cina orisinil. Karena Cina orisinil, maka malam hari ini ada satu perbedaan yang sangat mencolok antara saya dengan seluruh jamaah yang hadir. Ada yang tahu tidak apa bedanya? Ada yang tahu tidak apa bedanya? 100 buat terbuka. Urusan mata, urusan meripat, mata saya sipit, pedi, keni, cilik. Tapi meripatnya hadirin hadirat yang hadir malam hari ini, masya Allah, bulat-bulat, lebar-lebar, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Tetapi di dalam Islam, Islam itu tidak memandang yang namanya perbedaan. Tidak ada Islam Cina, tidak ada Islam Jawa, tidak ada Islam Madura, tidak ada Islam Arab. Yang namanya Islam adalah al-muslim akhul muslim. Sesama Islam adalah bersaudara. Apalagi saya dan seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini kan punya predikat camat. Tahu nggak camat? Calon mati. Mati tidak ngelihat tua, yang muda bisa mati duluan. Mati nggak ngelihat sakit, yang sehat bisa mati duluan. Nah orang kalau sudah mati, dimasukkan ke kuburan, datang malaikat munkar nakir memberikan berbagai macam pertanyaan, mulai dari marrobuka,
man nabiyuka, sampai pertanyaan yang paling terakhir adalah man ikhwanuka, siapa saudaramu? Jawabannya adalah al muslim akhul muslim, sesama Islam adalah bersaudara. Makanya saya titip-titip, apapun perbedaan paham dan golongan kita, apapun perbedaan pilihan partai politik kita, siapapun calon pemimpin yang akan kita pilih di masa yang akan datang, jangan sampai menyebabkan perpecahan belahan antar sesama umat Islam. Karena ketika sesama umat Islam saling bermusuhan, saling menghina, saling memfitnah, saling mencaci maki antara yang satu dengan yang lainnya, ada satu sosok manusia yang bersedih melihat umatnya. Ada satu sosok manusia yang bersedih melihat umatnya senantiasa bertengkar, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau akan wafat, nyawanya sudah sampai di kerongkongan, beliau tidak menyebutkan nama istri dan anaknya, tidak menyebutkan nama sahabat dan kerabatnya, tidak menyebutkan nama para keluarganya, tapi yang disebutkan adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, wajib hukumnya kita menjaga persatuan dan kesatuan antar sesama umat Islam. Saya oleh almarhum bapak saya dikasih nama Wi Chin Hai. Bagus atau jelek? Jangan bilang jelek ya, diselamatin namanya. Tapi lebih bagus lagi setelah almarhum bapak saya masuk Islam. Bapak saya asalnya agamanya Katolik, ibu saya asalnya agamanya Katolik. Masuk Islam pada tanggal 3 Maret tahun 1984. Yang mengislamkan adalah almarhum Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Asem Bagus Situbondo. Setelah bapak saya memeluk agama Islam, beliau berusaha untuk menjalankan semua yang diajarkan di dalam ajaran agama Islam, termasuk di dalam Al-Quran. Ada satu ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi kalau kita menjadi orang Islam, jangan setengah-setengah, jangan nanggung-nanggung. Karena zaman sekarang ini banyak orang Islam, Islamnya Islam KTP. Bagaimana Islam KTP itu? Semua umat Islam tahu yang namanya sholat wajibnya 1 hari 5 kali. Tapi berapa banyak umat Islam zaman sekarang 5 hari belum tentu 1 kali sholat. Makanya yang susah pancet susah, yang melarat pancet melarat, yang punya utang pancet punya utang, karena hubungan dengan Allah jauh. Setelah almarhum bapak saya masuk Islam, beliau berusaha untuk menjalankan semua yang diajarkan di dalam ajaran agama Islam, termasuk dalam urusan memberikan nama kepada anak. Saya oleh almarhum bapak saya dikasih nama Muhammad Nasrullah. Bagus atau jelek? Bagus atau jelek? Cocok, pas, bagus, ngantep ke namanya orang Islam. Karena zaman sekarang ini banyak orang Islam kalau punya anak merasa tidak pede kalau dikasih nama Islam. Lahir bulan Januari dikasih nama Januarto, lahir bulan Februari dikasih nama Febrianto, begitu lahir bulan Maret bingung dikasih nama siapa, akhirnya dikasih nama Marto. Itu ada di asal saya di Bondowoso. Bapaknya Madura, ibunya Madura, punya anak lagi dikasih nama Cong Eni. Siapa namanya? Cong Eni. Ini bapak ibu nggak mikir,
Umpama kalau Cong Eni dapat hidayah dari Allah, dapat rahmatnya Allah, begitu dewasa menjadi kiai, diundang ke desa Kaligondo dalam rangka Maulidur Rasul, terus Ibu MC ngomong kepada yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Cong Eni, dipersilakan memberikan tausiah. Nah, ini kan gak cocok, gak pas. Jadi hati-hati dalam memberikan nama kepada anak. Karena nama adalah doa, nama membawa pengaruh terhadap anak. Seperti saya dikasih nama Muhammad Nasrullah. Muhammad artinya manusia terpuji, Nasrullah artinya orang yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Alhamdulillah, karena namanya selalu mendapat pertolongan dari Allah, syarat melaratnya saya minimal nyari utangan gampang. Ini kalau ketawa biasanya punya utang, tambah banter ketawanya tambah banyak utangnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, di mana di dalam hadis tersebut diterangkan bahwa sahabat Anas bin Malik menceritakan ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, "Mata sa'ah ya Rasulullah?" Kapan akan terjadi kiamat wahai Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah dengan pertanyaan kembali, "Ma'adadtalaha?" Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat? Kamu punya bekal apa untuk menghadapi datangnya hari kiamat? Dijawab oleh pemuda ini, "Ma'adadtu bikasirin sholatin." Aku tidak mempersiapkan untuk menghadapi hari kiamat dengan sholat yang banyak. Pokok modal sholat 5 waktu selesai. Nggak ada sholat duha, nggak ada sholat tahajud, nggak ada sholat witir, nggak ada sholat isyraq, nggak ada sholat sunnah rawatib, nggak ada sholat sunnah wudhu, nggak ada sholat awabin, nggak ada sholat tasbih. Pokok modal sholat 5 waktu selesai. Wala bisodakotin, aku juga tidak siap-siap menghadapi hari kiamat dengan sodakoh yang banyak. Pokok modal zakat fitrah di bulan Ramadan dibayar selesai. Pokoknya modal zakat mal, zakat penghasilan, zakat pertanian selesai. Nggak ada yang namanya sodakoh, nggak ada yang namanya infak dan lain sebagainya. Wala bisaumin, aku juga nggak modal dengan puasa yang banyak. Pokoknya bulan Ramadan puasa selesai. Nggak ada puasa Senin Kamis, nggak ada puasa Ayyamul Bid, nggak ada puasa Tarwiyah Arafah, nggak ada puasa 6 hari di bulan Syawal, tidak ada puasa Tasu'ah dan Asyura. Pokoknya puasa bulan Ramadan selesai. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Aku nggak punya bekal sholat yang banyak, gak punya bekal sodakoh yang banyak, gak punya bekal puasa yang banyak, tapi bekalku hanya satu, yaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi Muhammad SAW dengan tegas mengatakan, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka Bapak dan Ibu sekalian, semua yang hadir pada malam hari ini berkumpul membentuk sebuah majelis menyelenggarakan peringatan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan yang paling utama adalah untuk mempersembahkan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan barokah cinta ini kita akan dikumpulkan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi permasalahan zaman sekarang ini berbeda dengan zaman dahulu. Kalau orang zaman dahulu, anak-anak zaman dahulu diomongin sama kiai, "Nah, besok ini tanggal 13, 14, 15 penanggalan Jawa. Kamu puasa ya?" "Nggih Kiai." Itu santri dulu. Kalau santri sekarang, anak sekarang, "Nah, besok ini tanggal 13, 14, 15 penanggalan Jawa. Kamu puasa ya?"
Ini anak bisa balik tanya ke kiainya, memang puasa apa itu kiai? Dijawab sama kiainya, itu namanya puasa ayyamul bid. Nah, apakah selesai? Belum. Nanya lagi balik, memang itu ada dalilnya kiai, memang itu ada dasarnya kiai. Padahal ditakon balik, dalil itu apa? Ya bingung, nggak ngerti. Maka jihadnya para santri zaman sekarang itu beda dengan jihadnya santri zaman dahulu. Kalau santri-santri di zaman yang lalu jihadnya mengangkat senjata, berjuang merebut kemerdekaan, berjuang mempertahankan kemerdekaan, maka jihadnya para santri zaman sekarang adalah jihad bil ilmi, jihad dengan ilmu. Karena zaman sekarang sudah mulai masuk paham-paham radikal yang suka menyalahkan tradisi-tradisi yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Ada yang ngomong mulutan bid'ah, ada yang ngomong tahlilan bid'ah, ada yang ngomong sholawatan bid'ah. Ada atau tidak? Banyak atau sedikit? Ini sudah mulai ngantuk atau gimana kok nggak ada suaranya? Maka para santri zaman sekarang wajib untuk mencari hujjah, mencari dalil yang kuat. Kenapa kita dengan guru kita diajarkan untuk mulutan? Kenapa kita diperintahkan tahlilan kalau ada orang yang meninggal? Kenapa kok kita dianjurkan untuk banyak menyelenggarakan majelis sholawatan? Ini wajib kita untuk mencari hujjah, mencari dalil atas semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para guru kita. Khusus untuk mulutan, karena sekarang waktunya mulutan, bahwa tradisi mulutan, tahlilan dan sholawatan dan lain sebagainya adalah ijtihadnya ulama zaman dahulu ketika memasukkan Islam ke tanah Nusantara. Karena Islam hadir bukan untuk meniadakan budaya, tapi Islam hadir untuk memasukkan nilai-nilai keislaman di tengah budaya masyarakat yang berkembang. Saya kasih contoh satu. Orang Jawa itu kalau punya barang, ini cerdasnya ulama zaman dahulu ya, meneliti berbagai macam adat istiadat sampai urusan percakapan, urusan bahasa. Orang Jawa kalau punya barang, kalau belum dipakai barangnya itu disebutkan nama barangnya. Tapi kalau sudah dipakai ditambahi akhiran an. Contoh yang ada di kepala saya ini apa? Yang ada di kepala saya apa namanya? Surban. Kalau belum dipakai namanya surban. Kalau sudah dipakai namanya surbanan. Ini songkok. Kalau belum dipakai namanya songkok. Kalau sudah dipakai namanya songkokan. Kudung. Orang Jawa bilang apa? Kudung ya. Kudung. Kalau belum dipakai namanya kudung. Kalau sudah dipakai namanya kudungan. Katok. Kalau belum dipakai namanya, kalau sudah dipakai namanya obat katokan banter dewe. Sama. Tahlil itu kalau belum dibaca namanya tahlil. Kalau sudah dibaca namanya tahlilan. Sholawat kalau belum dibaca namanya sholawat. Kalau sudah dibaca namanya sholawatan. Mulut kalau belum dilaksanakan namanya mulut. Tapi kalau sudah dilaksanakan namanya mulutan. Jadi kalau ada orang ngomong tahlilan ini zaman Nabi Muhammad tidak ada, ya betul. Kenapa? Karena pada zaman Nabi Muhammad orang Jawa belum ada yang beragama Islam. Tapi kalau kalimat tahlilnya jangankan zaman Nabi Muhammad, bahkan sejak zaman Nabi Adam diteruskan para nabi dan rasul, diteruskan para guru-guru kita sampai kepada kita, risalah yang diajarkan semuanya sama, yaitu kalimat tahlil la ilaha illallah. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, mulutan ini ada dalilnya atau tidak? Ada dasarnya atau tidak? Malam hari ini saya mau bahas 2 dalil saja di antara sekian banyak dalil tentang
anjuran untuk menyelenggarakan Maulidur Rasul. Yang pertama, di dalam kitab Sahih Muslim diterangkan bahwa Nabi Muhammad SAW setiap hari Senin beliau selalu berpuasa. Maka ditanyakan kepada Rasulullah oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, limada tasum?" Wahai Rasulullah, mengapa engkau berpuasa setiap hari Senin? Rasulullah menjawab, "Dzaka yauma wulidtu." Aku berpuasa setiap hari Senin karena hari Senin adalah hari kelahiranku. Maka dari hadis ini ada dua pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, kalau Rasulullah berpuasa setiap hari Senin dalam rangka bersyukur memperingati hari kelahirannya sendiri, maka orang yang pertama kali menyelenggarakan Maulidur Rasul, bersyukur atas hari kelahiran Rasul adalah Rasulullah Muhammad SAW sendiri. Pelajaran yang kedua, ini dulu, gak tahu sekarang masih ada atau tidak. Dulu orang sepuhnya kita itu suka ngajarin disuruh puasa hari kelahirannya sendiri, puasa weton. Kalau katanya orang Madura, puasa keterbian. Kalau orang Jawa bilangnya puasa weton, disuruh puasa wetonnya sendiri. Ini orang-orang radikal ngomong itu udah ada dalilnya, ini bid'ah. Kata siapa nggak ada dalilnya? Kata siapa bid'ah? Itu buktinya Rasulullah berpuasa setiap hari kelahirannya sendiri. Maka kalau kita berpuasa di hari kelahiran kita sendiri dalam rangka bersyukur kepada Allah atas lahirnya kita, dihidupkannya kita, dan diselamatkan hingga sampai saat ini, maka itu mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Makanya jangan gampang-gampang menyalahkan anjuran para alim ulama, karena para alim ulama apalagi di masa lampau pasti punya dalil yang kuat, pasti punya dasar hukum yang kuat. Dalil kedua, kenapa kok kita harus menyelenggarakan Maulidur Rasul? Bapak dan Ibu kenal Abu Lahab atau tidak? Kenal Abu Lahab atau tidak? Ini yang ngomong kenal, kenalan di mana? Abu Lahab itu adalah pamannya Rasulullah yang ketika hidupnya dijamin masuk neraka. Ini orang istimewa. Biasanya orang ketemu masuk surga atau masuk neraka itu umumnya kalau sudah mati. Khusus Abu Lahab belum mati sudah dijamin masuk neraka. Itu ada ayatnya. Insya Allah semua hafal. Tabbat yada Abi Lahabyu wa tab. Jadi surat Al-Lahab dari ayat pertama sampai terakhir itu menerangkan bahwa Abu Lahab dan istrinya pasti akan masuk neraka karena kekafiran yang sangat luar biasa ketika diberikan dakwah, diberikan nasihat oleh Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam sebuah kitab diterangkan bahwa ketika Abu Lahab mati hingga saat ini ila yaumil qiyamah besok sampai nanti setelah hari kebangkitan, Abu Lahab setiap hari pasti akan mengalami siksa yang sangat mengerikan, siksa yang sangat pedih, siksa yang sangat dahsyat. Tapi khusus hari Senin, siksanya Abu Lahab ini diringankan oleh Allah. Pertanyaannya, kenapa Abu Lahab ini kok hari Senin siksanya dikasih korting, dikasih diskon, kok diringankan? Ternyata penyebabnya ketika Siti Aminah hamil tua akan melahirkan Rasulullah, Abu Lahab ini punya seorang budak perempuan namanya Suwaibah. Suwaibah ini diperintahkan untuk ngerumat Siti Aminah mulai dari hamil tuanya sampai proses persalinannya. Ketika Siti Aminah melahirkan bayi dari manusia yang paling mulia, yaitu Khatamul Anbiya wal Mursalin,
Sayyidul Anbiya wal Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilihat bayinya oleh Suwaibah, ternyata bayinya laki-laki. Begitu tahu bayinya laki-laki, Suwaibah ini cepat-cepat lari menghadap kepada tuannya Abu Lahab, terus matur ke Abu Lahab, "Wahai tuanku Abu Lahab, istri dari saudara laki-lakimu telah melahirkan bayi laki-laki." Begitu Abu Lahab tahu kalau keponakan yang lahir ini adalah laki-laki, gembira Abu Lahab. Kenapa kok Abu Lahab gembira? Karena budayanya orang kafir Quraisy pada zaman jahiliyah, kalau ada laki-laki punya istri, istrinya melahirkan bayi laki-laki, ini adalah sebuah kebanggaan bagi keluarga. Tapi kalau istrinya melahirkan bayi perempuan, ini dianggap aib, dianggap sesuatu yang memalukan. Sehingga orang jahiliyah zaman dahulu, kalau istrinya melahirkan bayi perempuan, ini cepat-cepat ngambil pacul, gali tanah, bayi perempuan yang masih hidup ini dikubur hidup-hidup. Ini budaya jahiliyah zaman dahulu. Nah, ketika tahu Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki, gembira Abu Lahab. Bahkan saking gembiranya, Suwaibah yang awalnya statusnya adalah budak dimerdekakan oleh Abu Lahab. Barokah gembiranya Abu Lahab menyambut bayi laki-laki ini tadi, yang kebetulan bayi laki-lakinya adalah Rasulullah, maka siksanya setiap hari Senin diringankan oleh Allah. Coba kita bayangkan, itu bayi Abu Lahab gembira bukan karena bayinya besok bakal jadi nabi. Abu Lahab gembira hanya modal karena bayinya laki-laki. Cuma kebetulan karena bayi laki-laki ini adalah besok yang akan jadi Rasulullah, menjadi kekasih Allah, manusia yang paling sempurna, maka Abu Lahab pun kecipratan sebagian kecil dari syafaat Nabi Muhammad, yaitu diringankan siksanya oleh Allah. Coba kita bayangkan, Abu Lahab kafir kepada Allah, ingkar kepada Rasulullah, hanya gara-gara modal gembira menyambut kelahiran Rasulullah. Gembiranya hanya karena bayinya laki, bukan karena bayinya besok jadi nabi, diringankan siksanya oleh Allah. Apalagi Bapak dan Ibu sekalian, kita semua yang hadir malam hari ini, kita iman kepada Allah, kita iman kepada Rasulullah, kita cinta kepada Rasulullah, kemudian kita gembira, kita menyambut kelahiran Rasulullah, mengeluarkan harta kita, mengeluarkan tenaga kita, mengeluarkan pikiran kita dalam rangka bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Pasti semua yang terlibat dalam pelaksanaan acara ini, baik sedekah tenaga, harta maupun pikiran, pasti akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dikonversi, umpama disamakan, zaman sekarang ini kan budak tidak ada, yang ada kan tinggal unta. Unta itu zaman sekarang harganya paling murah kurang lebih 50 juta. Jadi kalau umpama Abu Lahab ini memerdekakan budak sama dengan sedekah unta, artinya Abu Lahab sedekah senilai 50 juta untuk memperingati maulid Nabi Muhammad. Pertanyaannya, ada nggak warga desa Kalibondo, warganya Pak Kepala Desa, sedekah 50 juta untuk maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada atau tidak? Berarti Bapak dan Ibu sama dengan saya, makomnya belum nyampe ke Abu Lahab. Abu Lahab sedekah 5 juta untuk maulid Nabi, kita belum sedekah 50 juta. Maka mudah-mudahan semua yang hadir malam hari ini, khususnya yang mensedekahkan harta, pikiran, dan tenaganya, semuanya diberikan rizki yang banyak dan barokah, sehingga maulidur Rasul yang akan datang kita bisa menyelenggarakan maulid yang lebih besar lagi, maulid yang lebih hebat lagi, maulid yang lebih meriah lagi, dalam rangka menghormati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ini sudah mulai ngantuk atau belum? Soalnya saya lihat jam sudah 30 menit. Apalagi ini bab haul. Saya itu ingat beberapa waktu yang lalu diundang pengajian haul. Nah, ketika diundang pengajian haul, temanya benar-benar haul, maka yang dibahas bab kematian. Karena membahas bab kematian, saya amati itu kok ada satu jamaah kok nunduk. Begitu saya perhatikan, ternyata sarungnya basah. Pikiran saya, oh ini mungkin jangan-jangan ingat dosa, ingat mati, makanya nangis sampai sarungnya basah. Ternyata begitu diteliti, yang netes bukan 2 tapi 1. Ternyata orang ini tidur sambil ngiler. Makanya coba lihat kanan kirinya, kalau ada yang sarungnya basah, waspadalah. Itu mungkin sudah tidur kelewat sampai ngiler. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tadi Bapak Kepala Desa sempat menyampaikan bahwa tujuan acara pada malam hari ini diselenggarakan adalah untuk bersama-sama kita mempelajari akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mau belajar akhlaknya Rasulullah, ini banyaknya luar biasa. Tapi kalau boleh diringkas, malam hari ini saya akan mengambil satu ayat. Ayat ini merupakan ringkasan dari akhlak Rasulullah yang paling mulia, yaitu surat At-Taubah ayat ke-128. Insya Allah semua hafal ayatnya. Laqad ja'akum min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi Rasulullah itu akhlaknya kalau diambil kesimpulan ada 3. Yang pertama adalah azizun alaihi ma anittum. Rasulullah itu adalah sosok manusia yang paling mulia, yang senantiasa merasakan penderitaan umatnya. Jauh sebelum kita cinta kepada Nabi Muhammad telah lebih dahulu cinta kepada kita. Di dalam setiap sholat Rasulullah, ketika Rasulullah masih hidup, tidak pernah putus satu kali pun Rasulullah mendoakan keselamatan untuk umatnya. 1400 tahun yang lalu kita semua telah didoakan oleh Rasulullah. Setiap hari, setiap sholat didoakan, dimohonkan kepada Allah untuk keselamatan kita semua. Ketika Rasulullah akan wafat, seperti yang saya sampaikan tadi, nyawanya sudah ada di kerongkongan. Yang beliau ingat adalah nasib umatnya. Bahkan nanti di yaumil mahsyar, tahu yaumul mahsyar, tahu padang mahsyar. Ini kan ceritanya semua akan mati, termasuk saya. Nanti sampai kiamat, sudah mati semua manusia, terjadi kiamat. Habis kiamat, yang mati-mati ini dari Nabi Adam sampai hari akhir nanti, ini dibangkitkan kembali, dikumpulkan di satu tempat namanya padang mahsyar. Nah, padang mahsyar ini tempatnya tidak enak. Kenapa kok tidak enak? Pertama, matahari itu jaraknya cuma 1 jengkal di atas kepala kita. Ini coba bayangkan, sekarang matahari jauhnya seperti itu. Kalau sudah kandung panas, istilah anak sekarang ini neraka sudah mulai bocor karena saking panasnya. Ini matahari 1 jengkal di atas kepala. Kemudian yang namanya neraka, apinya mulai diangetkan, dipanaskan, siap-siap untuk menampung mangsa. Yang namanya yaumul hisab, perhitungan amal baik dan buruk. Kalau tadi kan ada sensus penduduk, ditanya kata Pak Kepala Desa, Bapak punya sepeda, Bapak punya sapi, Bapak punya sawah, kan begitu. Itu pertanyaannya masih enak. Sudah pertanyaannya enak, masih bisa bohong. Tapi yaumul hisab besok, pertanyaannya yang ditanyakan adalah amal baik dan buruk kita, dan kita tidak bisa bohong sedikit pun. Ini mulai dari Nabi Adam sampai ila yaumil qiyamah ditanyakan satu persatu sehingga waktunya tidak kunjung selesai.
para manusia dalam ketakutan dan kekhawatiran yang mencekam. Dalam keadaan yang sangat takut, mereka mencari pertolongan kepada siapa? Kepada orang dalam. Jadi nyari pertolongan ke orang dalam itu tidak cuma di dunia, di akhirat, di padang mahsyar, manusia itu nanti bakal nyari pertolongan ke orang dalam. Siapa itu? Para nabi dan rasul. Datang mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, mohon pertolongan kepada para nabi dan rasul supaya mendapatkan syafaat. Semua nabi dan rasul menolak karena mereka juga bingung dengan nasibnya sendiri-sendiri. Tapi khusus Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa setiap nabi dan rasul akan diberikan satu doa yang paling mustajab. Semua nabi dan rasul kesusu, keburu-buru untuk memanjatkan doanya kepada Allah, meminta jatah doa yang paling mustajab. Khusus Rasulullah, doa yang paling mustajab ini disimpan, nanti akan dipanjatkan di yaumil mahsyar, sujud kepada Allah, kemudian berdoa, Allahumma ummati ummati ummati. Ya Allah, umatku ya Allah, bagaimana nasib umatku ya Allah, selamatkan umatku ya Allah, beri pertolongan untuk umatku ya Allah. Sujud dalam keadaan yang khusyuk, mengalir air mata dari mata mulia Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Allah menyaksikan Rasulullah sujud berdoa sambil menangis, Jibril diperintahkan untuk datang kepada Rasulullah bertanya, kenapa Nabi Muhammad kok menangis? Maka datanglah Jibril kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau bersujud sampai menangis? Permohonan apa yang ingin dikabulkan oleh Allah? Rasulullah menjawab, Allah lebih tahu apa yang aku inginkan. Maka ketika Jibril menyampaikan kepada Allah, Allah dengan tegas mengatakan, Qul, katakan hai Jibril kepada Muhammad, inna sanurdika fi ummatika, sesungguhnya aku ridho dengan apa yang diinginkan oleh Muhammad untuk umatnya, wala nasuka, dan sekali-kali aku tidak akan menyakiti hati Muhammad dalam rangka keinginannya untuk umatnya. Coba Bapak Ibu bayangkan, Nabi Adam tinggalnya di surga, bikin dosa cuma satu, tidak boleh makan buah khuldi, dilanggar makan buah khuldi, diusir dari surga oleh Allah. Nah kemudian kita semua ini kalau dihitung-hitung dosanya itu berapa banyak? Dari lahir sampai sekarang dosa ini berapa banyak? Kalau tidak ada pertolongan dari Rasulullah, tidak ada syafaat dari Rasulullah, maka kita dipastikan tidak termasuk golongan orang yang selamat. Maka di dalam syair salawat diterangkan, antal murtaja yaumaz ziham, engkau adalah pengharapanku ya Rasulullah di hari yang penuh kesesakan. Ini akhlak yang pertama, azizun alaihima anittum. Yang kedua, harisun alaikum. Rasulullah itu selalu punya semangat untuk setiap manusia mendapatkan keselamatan berupa iman Islam. Dan Rasulullah tidak pernah menyerah. Cobaan, fitnah, cacian, makian, kezaliman, semua dihadapi tanpa surut semangat dakwah dari Rasulullah. Salah satu contohnya dalam peristiwa Taif. Ketika Rasulullah berdakwah di Taif, Rasulullah dilempar dengan batu sampai bercucuran darah. Bahkan di dalam kitab Maulidud Diba diterangkan, darah Rasulullah menggenang di sandalnya. Jadi sandal Rasulullah ini sampai menggenang darah. Lari Rasulullah dengan sahabatnya sekaligus anak angkatnya Zaid bin Harisah, berlindung di satu kebun anggur, duduk di pohon anggur. Turun malaikat, ya Muhammad, ya Rasulullah, aku ini tidak terima engkau diperlakukan seperti ini. Kalau kau izinkan ya Rasulullah, itu gunung Taif itu akan aku angkat, aku hantamkan kepada penduduk Taif, biar mati semua penduduk Taif. Ini umpama ini ada orang namanya Muhammad tinggalnya di Kaligondo, dilempari batu sampai kepalanya benjol.
bukan keluar darah, lempar batu kepala benjol. Habis kepalanya dilempar batu, kepalanya benjol, datang malaikat, ya Muhammad Kaligondo, saya ini tidak terima, kenapa kamu kok dilempar sampai kepalanya benjol? Kalau kamu izinkan Muhammad Kaligondo, itu gunung apa yang paling dekat di sini? Hah? Raung. Gunung Raung. Itu Gunung Raung, aku angkat, aku antemin aja itu kepada orang yang ngelempar kepalamu sampai benjol. Kira-kira jawabannya Muhammad Kaligondo itu apa kira-kira? Antemno mari bongko cino bongko kan gitu. Tapi khusus Nabi Muhammad SAW, beliau tidak menjawab apa yang disampaikan oleh para malaikat, tapi justru beliau mengangkat tangannya berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku karena sesungguhnya kaumku tidak mengetahui. Ada dua kalimat yang menarik di sini. Yang pertama, orang yang sudah mendolimi beliau, orang yang sudah membuat beliau terluka, tidak dikatakan musuh, tapi Rasulullah tetap mengatakan orang-orang ini adalah kaumnya. Bahkan dibela oleh Rasulullah, kesalahan kejahatan yang dilakukan dibela dengan kata-kata fa innahu la ya'lamun. Mereka nggak tahu apa yang mereka kerjakan. Begitu malaikat dengar begini, malaikat gregetan, protes ke Rasulullah, ya Muhammad, Bok ya jadi nabi itu yang tegas sedikit. Kamu contoh itu Nabi Nuh. Nabi Nuh itu diangkat jadi nabi usia 50 tahun. Usia 850 tahun punya santri 80 orang. Berapa tahun jadi nabi? 800. Memang kalau hitung-hitungan matematika semakin malam semakin pusing memang. Usia 50 tahun diangkat jadi nabi. Usia 850 tahun punya pengikut 80 orang. Berapa tahun Nabi Nuh jadi nabi? 800 tahun. Artinya kalau 800 tahun punya 80 santri, artinya 10 tahun baru punya satu santri. Ada enggak guru ngaji di Kaligondo, kiai di Kaligondo, ustadz di Kaligondo, buka taman pendidikan Al-Quran, buka pesantren, buka madrasah, 10 tahun santrinya baru dapat satu? Ada atau tidak? Kira-kira kalau 10 tahun baru dapat satu, kira-kira bagaimana kiainya? Gregetan. Sama Nabi Nuh juga gregetan. Kalau kata orang Madura tak omes, kalau kata orang Jawa ya apa tak omes itu? Boten telaten. Jadi nggak telaten ini, boten telaten. Akhirnya Nabi Nuh karena nggak telaten, jadi kalau ada ustadz nggak telaten ngatasi santrinya, yaitu ada sanadnya, ikut sunnahnya Nabi Nuh. Nggak telaten mohon kepada Allah, ya Allah, ini umat saya sudah nggak bisa dibenerin ya Allah. Kalau didiamkan terus menerus, mereka semua ini tetap kafir ya Allah. Kalau mereka nanti mati, anaknya bakal kafir, anaknya mati, turunannya bakal kafir. Orang model gini bikin sesek dunia ya Allah, mending matiin aja semuanya. Maka dikabulkan oleh Allah, turun bencana banjir bandang, sehingga akhirnya musnah seluruh manusia yang kafir pada Allah pada zaman Nabi Nuh. Contoh Nabi Nuh itu ya Muhammad. Atau kalau enggak kamu contoh itu Nabi Musa. Nabi Musa ketika mengajak umatnya untuk iman kepada kitab Taurat, umatnya malah ngeyel. Apa kata umatnya? Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Wahai Musa, aku itu tidak akan iman kepadamu sampai aku itu bisa ngelihat wujudnya Allah secara nyata. Ini saking kurang ajarnya Bani Israel, nantang Nabi Musa untuk menampakkan wujudnya Allah secara nyata. Nabi Musa juga boten telaten. Jadi kalau ada kiai boten telaten, ada ustadz boten telaten, ini ikut sunnahnya Nabi Nuh dengan Nabi Musa. Doa kepada Allah, ya Allah, kasih pelajaran ini umatku cik no kapok. Supaya apa? Supaya tidak mengulangi kembali. Maka fa'akhadathumus sha'iqah,
diantem beledek, disambal petir, satu persatu mati, sementara yang lainnya menyaksikan kematian keluarganya dan sahabatnya. Contoh itu Nabi Nuh ya Muhammad, contoh itu Nabi Musa ya Muhammad. Jadi Nabi yang tegas sedikit. Apa jawaban Rasulullah? Jangan kau samakan aku dengan Nuh, jangan kau samakan aku dengan Musa, karena aku beda dengan Nabi Nuh dan Nabi Musa. Kalau Nabi Nuh mengatakan umatnya kafir, anaknya kafir, keturunannya kafir, maka aku berbeda. Siapa tahu mereka akan iman kepada Allah. Kalau mereka tetap kafir, siapa tahu anaknya besok bakal iman. Kalau anaknya tetap kafir, siapa tahu keturunannya besok akan iman. Barokah akhlak dan kesabaran Rasulullah harisun alaikum. Zaman sekarang penduduk Taif 100% semuanya agamanya Islam. Bahkan banyak ulama-ulama besar dari keturunan orang yang dulu pernah menyakiti Rasulullah. Terakhir, karena kuda Nil sudah mulai kelihatan. Tahu kuda Nil? Ngantuk mangap itu, wah gitu. Itu kuda Nil. Terakhir, bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang mukmin, Rasulullah itu punya sifat penyantun dan penyayang. Sifat penyantunnya Rasulullah itu diberikan kepada muslim yang taat. Sifat sayangnya Rasulullah diberikan kepada muslim yang tidak taat, yang ahli-ahli bikin dosa, yang nakal, yang dablek. Ini dapat sifat sayangnya Rasulullah. Saya ngambil contoh sekarang bukan akhlaknya Rasulullah, tapi akhlaknya ulama yang mencontoh akhlak Rasulullah, supaya ada variasi. Ini mau dengar nggak cerita saya? Jadi bapak saya pada waktu dulu memeluk agama Islam, setelah beliau ikrar, beliau itu dibimbing langsung oleh Kiai As'ad. Pertama yang diajarkan adalah rukun Islam, dipelajari 5 rukun Islam. Terus bapak saya ini ngomong ke Kiai As'ad, Kiai, ini 5 rukun Islam itu semua bisa saya kerjakan kecuali 1. Loh, apa itu nak? Kalau syahadat sudah dibaca, berarti sudah dikerjakan. Puasa, pokok waktunya tidak makan, ya tinggal tidak makan kan selesai, kan itu puasa. Zakat, ya pokoknya ada uang ya bayar zakat, waktunya bayar, selesai. Haji, tinggal nabung, punya uang berangkat. Tapi yang 1 ini saya tidak bisa, Kiai. Loh, yang mana nak? Yang sholat itu. Loh, kenapa kamu kok tidak bisa sholat? Saya itu dikasih buku sama Kiai tuntunan gerakan sholat, saya hafalkan bacaannya kok susah. Jangan menghafal bacaannya, lihat tulisannya aja kepala saya sudah pusing. Bapak saya masuk Islam umur 31 tahun, ngelihat tulisan Arab kayak cacing, pusing semua, nggak mau belajar. Jadi tolong Kiai, kan Anda ini kan dekat sama Allah, panjenengan kan dekat sama Allah, tolong mohonkan kepada Allah khusus buat saya, tidak usah sholat, tidak dosa. Ini kira-kira kalau Kiai anyaran model zaman sekarang, ada orang datang Kiai mintakan kepada Allah, tidak usah sholat, khusus saya, tidak dosa. Ini kira-kira Kiai model sekarang jawabannya gimana, yang anyaran-anyaran itu? Jawabannya, tidak bisa nak, kamu kalau tidak sholat kamu masuk neraka. Ini kalau jawabannya begini, batal Islam nanti orang yang baru masuk Islam. Tapi Kiai As'ad dengan bijaknya, bil hikmah wal mau'idhah hasanah, beliau itu tersenyum, tidak menyalahkan ayah saya, tapi beliau justru mengatakan, nah, kalau tidak sholat tidak boleh, karena Islam itu wajib sholat. Kamu kan kerepotan ngapalin bacaannya. Nah, buat kamu tak kasih diskon, tak mohonkan ke Allah bisa, tapi tetap sholat ya. Gimana Kiai? Ngapalin bacaan kan repot, kalau ngapalin gerakan sholat repot atau tidak? Ya gampang Kiai, gerakan sholat kan mirip-mirip kayak senam, berdiri, rukuk, berdiri, sujud, duduk, sujud, berdiri lagi. Ini anggap aja senam. Nah ya udah, kamu apalin gerakannya. Kamu kalau sholat doa yang dibaca cukup 2, Bismillahirrahmanirrahim,
Allahu Akbar dan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi prakteknya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Begitu rukuk, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ya tidak nggak diajarin sami Allahu liman hamidah, takut papa saya mumet lagi kepalanya. Pancet ya tidak, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Itu gitu terus dari awal sampai salam. Loh, sholat model gini nggak apa-apa Kiai, nggak apa-apa, sah Kiai, saya jamin sah. Kalau misalkan kamu sholat begini dosa, dosanya saya yang nanggung. Ini kan pakai asal. Semangat bapak saya pulang. Nanti nak, kamu hafalkan gerakan sholatnya, amalkan 1 hari 5 kali. Kalau sudah hafal, sudah lancar, kamu cepat datang ke sini. Saya mau ngecek gerakannya sudah benar atau tidak. Baik Kiai, pulang. Ya namanya ngapalkan gerakan kan cepat. Akhirnya hari pertama sudah bisa sholat. Tapi sholatnya sholat sendiri, nggak di masjid. Kenapa? Karena kalau di masjid takut diledekin orang. Jadi sholat subuh sampai sholat isya modelnya yaitu Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. 1 menit selesai. Dapat 3 hari, mantap sudah hafal dengan gerakannya. Ke pesantren lagi, ke Sukoharjo, Asam Bagus, menghadap kepada Kiai As'ad lagi matur, Kiai, alhamdulillah saya sudah hafal gerakan sholat, bahkan saya sudah sholat 5 waktu. Oh bagus nak, kamu semakin dekat sama Allah. Gampang kan hafalan gerakan sholat? Gampang Kiai. Nah cerdasnya Kiai As'ad, beliau tidak ngebahas bab sholat lagi, nanya bab yang lain. Nah kamu ini kerjaannya apa? Oh saya dagang Kiai. Mau nggak kamu tak kasih amalan, tak kasih wiritan? Ini kalau wiritan dibaca, daganganmu bakal laris. Nah papa saya ini dalam keyakinannya, baik sebelum Islam maupun sudah Islam, punya keyakinan kalau Kiai As'ad ini sakti. Jadi kalau Kiai As'ad ngomong percaya, ini pasti kejadian ini. Sehingga akhirnya dijanjikan ada satu bacaan yang bikin dagangannya laris, mau semangat. Santri dipanggil, ambil pulpen, ambil kertas. Nah, ini kamu tulis dulu, saya bimbing, nanti pulang hafalkan. Setelah hafal kamu balik ke sini lagi. Kenapa? Karena ini bacanya ada ritualnya, tidak bisa langsung dibaca. Kalau ritualnya benar, itu nanti daganganmu bisa laris. Baik Kiai, mulai ditulis. Kiai As'ad mulai nuntun Bismillahirrahmanirrahim. Tulis Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tulis lagi Ar-Rahmanirrahim. Tulis lagi sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tulis semua. Jadi papa saya diajarin nulis Al-Fatihah. Tapi tidak tahu kalau ini namanya Al-Fatihah. Taunya wiritan bikin dagangan laris. Pulang ngapalkan, karena kepingin dagangannya laris, cuma butuh 3 hari langsung hafal. Saya punya teman mu'alaf masuk Islam, ngapalin Al-Fatihah 1 bulan nggak hafal-hafal. Tapi hebatnya Kiai As'ad, papa saya kepingin dagangannya laris, 3 hari langsung hafal. Begitu sudah hafal, dengan semangat ngadep ke Kiai As'ad, Kiai, saya sudah hafal semua bacaan yang dikasih sama Kiai. Ini ritualnya gimana supaya dagangan laris Kiai? Jadi gini nak, kamu itu kalau sholat kan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Itu jangan langsung rukuk, lanjutkan dulu Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdallin amin. Bisa nak? Oh bisa Kiai, kalau kayak gini gampang karena sudah hafal. Nah akhirnya singkat cerita, setiap gerakan sholat sampai seluruh bacaan sholat, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, ayah saya bisa mengerjakan secara sempurna sholatnya, baik dari segi gerakan maupun bacaan, atas bimbingan dari Kiai As'ad Syamsul Arifin. Apa pelajarannya dari sini? Ketika kita ngajarin kebaikan sama orang, itu harus raufur rahim, harus punya sifat santun dan sayang. Jadi kiai, jadi ustadz ojo ngamuan, jadi umat Islam ojo ngamuan, jadi orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad ojo ngamuan.
Karena umatnya Nabi Muhammad nomor satu adalah akhlak yang mulia. Banyak orang tersentuh memeluk agama Islam karena akhlak mulia dari Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, karena saya lihat-lihat sudah mulai kesemutan semua kakinya, sudah mulai geringgingan, khawatir nanti tidak ada yang bisa berdiri lagi. Saya tutup dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Yang pertama, saya mohon keikhlasan dari seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan barokah pembacaan surat Al-Fatihah, semua yang hadir hari ini, semua hajat dan keinginannya dikabulkan oleh Allah, semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Yang diuji dengan sakit, mudah-mudahan sakitnya segera disembuhkan. Yang diuji dengan kesulitan ekonomi, mudah-mudahan diberikan rezeki yang banyak dan barokah, dilunaskan semua hutang-hutangnya, dijauhkan dari rezeki yang haram dan riba. Kita doakan juga seluruh pemimpin kita diberikan kekuatan untuk mengemban amanah, jujur dan istiqomah. Mudah-mudahan semua yang hadir malam hari ini diberikan anak yang solih dan solihah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin sholihatin wa ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah yang kedua, saya mohon keikhlasannya untuk seluruh jamaah yang hadir. Saat ini saya dalam proses perjuangan membangun pondok pesantren Insan Kamil di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso. Mudah-mudahan barokah surat Al-Fatihah dari seluruh jamaah yang hadir malam hari ini menjadi penyebab bangunan pesantren segera berdiri, bisa mencetak generasi yang mensiapkan agama Islam, yang mensiapkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Informasi pengajian pada malam hari ini akan diupload di akun YouTube Ustadz OCH. Tonton videonya, subscribe channelnya, karena menonton video dan mensubscribe channel termasuk ikut sedekah gratis pembangunan pondok pesantren Insan Kamil. Mudah-mudahan semua yang hadir diberikan keluasan rezeki. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.